Ya, kita mulai ya. Eh, ini semuanya sudah hadir di depan komputer atau HP? Atau masih ada yang di di mana? 6. Sepertinya masih sebagian Pak yang join. Ya, ini yang harusnya berapa orang ya? Saya nggak paham ini, lupa. Oke lah. Oke, karena jadwalnya 19.30 seharusnya tadi saya baru selesai dari masjid 11.30, jadi mohon maaf kalau agak telat yang videonya lupa ya. Oke, kita agak santai aja ya. Eh, Oke, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada kawan-kawan mahasiswa MTG. Nanti kita coba diskusikan. Saya diamanahkan untuk membawa materi Dieng, ya. Tidak ada materi khusus. Di sini lebih banyak di diskusi karena nanti kita akan banyak mungkin berdiskusi beratnya nanti di lapangan sambil nih. Hanya saya sarankan mungkin biar lebih memahami ekskursinya mungkin di apa banyak baca dari apa namanya referensi yang ada ya. Saya sudah kumpul untuk Dieng, nanti saya share di Repan nanti ya. Mungkin nanti bisa di share ke saya, belum punya grupnya untuk ekskursi. Oke, ini kalau kita lihat eh kita nanti Dieng misalnya. Dieng itu di hari ke Sabtu ya, 23 November insya Allah di Wonosobo Dieng, Waduk Semper Kebumen. Jadi di Diengnya kita mulai pagi insya Allah udah sampai sana. Eh mal eh oh malam udah sampai ya, mohon maaf. Malam udah sampai nanti ke lokasinya pagi. Jadi ada kalau kita lihat di sini ada LP5 Dieng Theater seperti biasa, nonton-nonton film tentang Dieng. Kemudian Telaga Warna, kemudian ada Kawah Sikidang, kemudian Waduk Sempur ini di luarnya ya perjalanan menuju ke Bumen nanti untuk geotekniknya. Oke, kemudian berarti ada tiga stop utama nanti, dua ya, Telaga Warna dan Kawah Sikidang. Ya, karena kita mau melihat eh, kondisi-kondisi hasil dari aktivitas vulkanik di kuarter. Begitu ya. Oke. Coba kita lihat dulu peta dari Dieng. Ini mohon maaf ya, saya tidak di slide, tapi tidak ada masalah kan. Oke. Ini peta geologi yang kita konfirmasi dari peta regional Pak Budi Hardi dan Pak Hari Joko dalam papernya tentang geotermal Dieng. Jadi memang Dieng itu sebenarnya quarter ya. Udah pasti. Quarter walaupun setahu saya ada yang umurnya sampai di 3 juta. Nanti kita bicarakan lagi. Bisma ya utamanya. Jadi terdiri dari kompleks gunung api. Jadi Dieng itu adalah sebuah kaldera katanya seperti itu, ya, di mana sini ada beberapa gunung. Kalau mungkin sudah ada yang pernah ke Dieng mungkin sudah paham, atau ada yang dari luar sini atau luar Jawa mungkin belum pernah ke Jawa. Jadi di sini banyak gunung api memang, dan salah satunya Dieng. Nih, ya, Dieng itu ada di posisinya di agak utaranya dari Jawa Tengah. Oke, sini ada tanda-tanda TVPR Gunung Prau, ini yang terkenal kalau kita naik untuk melihat sunset ya. Di sini kemudian dan lain-lain, ada air panas, ini ada si Gelaga, si Pandu. Nanti kita besok ke sini Sikidang, ada juga Pakuaja. Nah, ini nanti Telaga Warna di sini. Nah, jadi antara nanti kita lihat ya, jadi kalau di gunung api itu kan konsepnya adalah erupsinya dari mana, dia menghasilkan produk kemana. Jadi dari produknya dihasilkan dari arah mana. Itu kan konsepnya di vulkaniknya. Bukan diendapkan di mana, yang dicari darinya. Ya. Nah, pusat-pusat erupsinya itu, misalnya Gunung Perahu ini paling besar. Kemudian di sini yang kecil-kecilnya, yang anak-anaknya, gampangnya begitu ya. Jadi kalau bisa dibilang
Dieng ini sudah kaldera, kemudian muncul sistem berikutnya yang menghasilkan juga geothermal system. Ya, geothermal sistemnya banyak di sini, utamanya di nanti kita besok di Kawah Sikidang yang lebih acid ya, banyak belerangnya, walaupun tidak setinggi Ijen ya. Namun ada juga Telaga Warna. Kemudian di Paku aja saya nggak tahu kayaknya nggak ke sini kita, cuma dua aja Telaga Warna sama Kawah Sikidang. Begitu. Nanti banyak nih mata airnya. Ada juga Gunung Bisma, ada Gunung Seroja dan lain-lain ini yang tidak apa namanya, tidak terlihat manifestasi geotermalnya secara masif ya. Gitu. Nah, jadi warna-warni ini adalah warna-warni perbedaan endapan apa namanya umur atau dari pusat erupsinya. Nah, ini kalau di peta-peta vulkanik memang seperti ini. Jadi ada banyak ini ya, ada ya, sangat banyak sekali. Oke, yang paling tua ini TVPR yang ungu. TVPR itu sudah tersier ya perahu lava Tahbreksia. Artinya memang Gunung Api Dieng itu sudah hadir sejak tersier 3,6 juta tahun yang lalu. Ya, oke. Itu peta geologinya. Ya, kalau kita lihat peta lokasinya saya lihat peta Dieng. Ini saya perkomplikasi nanti kita ke Telaga Warna ya. Ini Telaga Warna, kelihatan ya. Ini Telaga Warna. Kemudian Sikidang itu mana? Oh ini Sikidang, ini putih ini. Jadi tidak terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat tadi peta geologinya, kita akan lihat dia ada sirkular yang berbeda ya. Setiap telaga ini ya ada sirkular yang berbeda. Artinya mungkin secara umur itu berbeda ya. Ini kalau peta yang lebih besar ini. Nih, saya kebetulan pernah mengkompilasi ini waktu udah lama nih ya, Dieng. Jadi ada istilahnya si Dongkal Graben, ada Gunung Perahu. Nah, ini yang sisi yang tua ini nih Gunung Perahu ya. Jadi ada Gunung Perahu 3,6 juta dari Budi Hardi saya ambil nih umur-umurnya, lava dan tuf isinya ya. Jadi dinding. Dia bukan pusat erupsi tapi dinding. Kalau kita lihat lingkarannya, dia mengarah ke tengah sini memang. Kemudian di Nagasari, Nagasari mana tadi? Dia ini yang tengah ya. Ada juga yang hampir 3 juta juga andesit. Kemudian di Gunung Bisma itu nanti 2,5 ya. Kemudian makin ke tengah dia memang muda nanti. Yang kuarternya 0,37 dan seterusnya. Artinya dari Gunung Bisma ke sekitar yang muda ini, Pangonan, yang menghasilkan Sekidang atau Pakuwojong, ya menghasilkan latit kuars. Katanya latit sini jadi batu sudah agak berbeda. Latit itu artinya potasiumnya sudah meninggi ya. Ada sanidin 1 2. Lumayan latit ya, ada sanidinnya. Nah, di sini Pakuwojo sudah agak beda jadinya, ya, dan seterusnya, ya. Nah, jadi ini semua hadir eh, agak ada jaraknya ya, hampir 2 juta tahun dengan gunung-gunung yang lebih tuanya. Begitu. Nah, geothermal trendnya menurut beberapa peneliti adalah ada yang barat timur dan ada yang ada sisi timur, ada sisi barat, ya. Si Pandu, mana si Pandu tadi? Ke Pakuwojo sama Perahu dan Patak Banteng gitu. Oke. Kalau yang lama banget itu dia menyebutkan di yang kompleks itu di Landa 75 ada Graben Batur, ada di Sidongkal Graben, ada Rata Ambak Horse, ada Old Dieng Caldera, yang Gunung Perahu ini. Jadi eh kalau penelitinya saya lihat memang tiga ini yang paling utama Delane, Budi Hardi dan tadi Pak Hari Joko dari UGM dan nanti ada juga yang baru-baru juga ada tapi lebih ke geotermalnya. Ya, seperti itu. Jadi di sini nanti kenapa ekskursi ini ke arah sini karena mau melihat manifestasi gunung dan kegeotermalan ya, untuk energi. Oke, oh, ini sudah. Maaf. Nah, sehingga kita tahu nanti ini ada peta kawasan geopark Dieng. Jadi yang itu adalah geopark ya, yang sedang proses penilaian UNESCO kalau nggak salah. Jadi titik-titiknya sudah cukup ini. Jadi sih juga bisa untuk kita pelajari misalnya besok mau melihat tentang kegeoparkan ya. Jadi kita kan ada geoheritage, geopark. Nanti kita juga di ITH juga kan ada pusat studi yang arah ke situ. Ya, jadi memang ini jadi fokus
fokus konsentrasi ke geologi yang mungkin kalau berkembangannya sih udah 20 tahun ini ya. 20 tahun, 10 tahun, 1975 itu di awal digagas di dunia ya. Kalau di Indonesia sendiri tahun 2000 awal baru muncul undang-undangnya 2009 ya kalau nggak salah. Nah, jadi mulai muncul dan sekarang mulai ini ya, mulai giat ya. Di geologi tidak mesti harus mengeksploitasi. Kalau di sini lebih ke heritage ya. Nah, jadi Geopark Dieng itu udah cukup banyak, ada 23 situs. Kita akan datangi besok 3. Ya, mungkin nanti kalau kita siapa tahu ketemu orang dari Geoparknya bisa berbicara lebih ini ya, masalah di geosite-nya. Ada juga biosite, ada culture site, dinestasi. Saya mungkin nanti besok fokusnya kan lebih ke geologinya. Tapi kalau mau mencatat di biosite, kalau misalnya kita lewat atau pas, ya boleh-boleh saja kita perhatikan apa yang dicatat di sana. Biasa, tapi biasanya dari wawancara saja adanya ini. Kultur site juga banyak, nah, dan lain-lain ya. Jadi kalau geologi juga banyak nih, ada 23. Ada Telaga Menjer dan seterusnya. Kita datangi yang nomor besok tuh, Telaga Warna yang mana ya? Hmm, ada yang tahu sih? Sekidang tadi di mana ya? Nomor 11. Kawah Sidang, nih. Kompleks Kawah Sidang nomor 11. Kemudian terus kita B ini ya, GB nomor 18. Telaga Menjer nyebutnya dia. Oh, ini ada Telaga Warna nomor 8. Nah, ini. Kita zoom. Nah, ini dia. Jadi ada G, ada yang ini. Jadi kita mengunjungi ini besok kan. Nah, dia termasuk geosite yang nomor 8 dan nomor 11 kalau dari ini. Dan masih banyak lainnya ini geosite-nya. Dan rata-rata yang berhubungan sama kawah-kawah yang baru. Kecuali yang nomor 17. Ini kan tadi kan gunungnya masih umur 2 jutaan ya. Begitu yang geoset 9 ini, selain 9 tuh Tuk Bima Lukar. Dan tadi yang gunung apa namanya? Yang tua tadi ya, 3 juta tahun. Oke, seperti itu. Tapi ini kan namanya Geopark Dieng ini lebih dibatasi kabupatennya ya, kabupatennya Wonosobo. Jadi dibatasi di Kabupaten Wonosobo. Ada Kendal, Temanggung, Batang dan seterusnya mungkin datanya ada harusnya tapi nggak ini. Ini ada juga geotrailnya, mungkin satu waktu misalnya setelah ekskursi ada yang ingin menambah hari ke Dieng lagi. Nah ini kalau saya sarankan masuk ke, kalau misalnya kita geologi lebih memahami ya ini. Tapi geotrailnya. Kalau geodiversity itu lebih ke geotrail nomor 5. Nomor 5 itu warna biru ya. Kawah Sikidang, Chandra di Muka, Telaga Dringo, Sumur Jalatunda, dan Curug Merayu. Itu menurut versi orang Geopark. Seperti itu. Oke, sama sini ada yang mau didiskusikan. Silakan kalau ada. Langsung boleh. Karena kita lebih banyak ini diskusikan ini ya. Eh tadi apa geosite-nya, kemudian kita diskusikan sekarang ke siapa saja yang sudah pernah menulis secara detail tentang Dieng ya. Kalau saya sendiri memang tidak meneliti Dieng. Mungkin kalau di sini ada kawan-kawan yang di geothermal mungkin akan lebih ini ya ke Diengnya. Oke, kalau secara geologi, ini kita masuk ke geologinya kan lebih ke petrogeneta ya, batuan beku umumnya. Jadi sini di dalam papernya Hari Joko et al. Nanti coba saya share kalau atau cari googling juga. Ini kan free ya. Long term volcanic evolution surrounding the Dieng geothermal area. Jadi memang latar belakangnya memang adanya proses-proses yang panjang dari Dieng vulkanik ya tadi dari 3 juta. Jadi ada erupsi dari 36,36 juta sampai termuda 0,07 MA. Jadi memang cukup panjang menurut versi yang ini yang perenjang. Nah, dalam panjang itu kita tidak tahu apakah ada yang dorman tidur 2 juta tahun, sejuta tahun saya belum lihat itunya. Kemudian ada increase K2O sini. Kalau paham ada increase K2O itu diakibatkan karena dia backup ya, backup lava Sunda Art gitu. Oke. Kita lanjut ya ke gambar. Sama dengan yang tadi. Eh
Oh maaf, yang ini tadi ya. Jadi dia penamaan batuannya, perahu Kendang Telerejo itu lebih dominan dinamakan di basaltic andesit, andesit dan dasit. Oke. Atau yang ini juga sama, hampir semua proses namanya adalah diferensiasi yang posisinya ini. Ya, ini. Oke, kan sama ini. Oke. Kemudian ini juga sama. Hampir semua batuan memang trennya adalah masih sama walaupun ada penambahan K2O. Tadi sampel yang mana yang K2O-nya tinggi itu di tapi tetap di ini ya. Tadi yang latit itu di mana? Ya harusnya ada satu yang di atas sini ya. Oke, seperti itu. Sehingga hampir semuanya tuh beraffinity yang disebut sebagai kal-alkalin. Di sini ada tulisan pre-kaldera magma, ada post-kaldera satu dan post-kaldera 2. Artinya di Dieng itu terjadi 2 kali letusan besar menurut penelitian ini ya. Dan di plot semua batuannya masuk klop berdasarkan diagram ini masuk ke kal-alkalin ya, kal-alkalin. Oke, kemudian untuk apa namanya? Ya, ini afinitasnya kalau diplot di dalam diagram yang lain alkalinity dengan K2O versi SiO2 maka terlihat tadi potasiumnya meninggi ternyata pada beberapa segmen. Jadi dia kal alkalin tapi medium sampai high K, gampangnya gitu. Medium sampai high K. Kalau oke, oke, itu bisa dicatat jadi medium high K kal alkaline ya karena dia back up. Magmatismenya sebutnya back up. Oke, evolusinya panjang 3,9 tadi sampai yang sekarang. Seperti itu dalam evolusinya. Sekarang kalau kita baca di geokronologinya. Di geokronologinya sama dari Pak Hari Joko tahun 2016. Oke, ini gambarnya lebih ini ya, apa namanya, dari DEM ini untuk melihat mungkin lebih melihat silset. Ini. Oke. Nah ini kalau secara regional ini dari Sukhayar. Sukhayar 986 dari Budi Hardi juga ya. Ini tadi yang saya simpulkan dalam peta tadi ya, hampir sama. Jadi bagian luar tertua adalah Gunung Perahu. Mana tulisannya Perahu nih? Tapi di sini 1,09 yang agak berbeda mungkin simpelnya. Dan seterusnya nanti yang kompleks yang di tengah ini lebih ke Youngest episode ya. Jadi ada di sini nyebutnya ada Young's episode, Second episode dan Pre-collapse episode. Dia menghasilkan batuan yang kalau disimpulkan berbeda di sini. Ya, di sini agak berbeda ada eh, berdasarkan batas kaliranya ya. Kemudian batuan pun di sini ada magma komposisinya ada yang berubah dari dari olivine basalt menjadi biotit dasit. Itu menurut Budi Harji. Nah, di sini eh ya, sip. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga tentang apa namanya geothermal system dari ini si Kidang bukan ya? Ya, dari Kawah Sikidang. Ini kan kita bisa ke sini ya, Kawah Sikidang. Oke. MT anomali, isotherm line, isi level dan seterusnya. Em, di sini gambar dari nilai magnetic telurik ya. Tak kira ini tadi apa namanya? G-Physics. Terus ini juga ada isotherm line yang putus-putus, yang G-Physics yang lurus, yang putus-putus ini. Ini nggak ada suhunya ya. Ah, ini ada 280, 300, 320, 260. Jadi makin ke tengah, makin ini. Di sini menurut penulisnya, Laiman 2002, itu dia menyatakan kawas Kidang itu cukup panas. Dia masuk ke radius 320 derajat Celcius. Sini. Jadi ada
Gunung Pager Kandang, Merdada Pangonan. Nah, Kawah Sikidang di luar dari tadi ini kan kraternya ya, yang tanda segitiga ini puncak-puncak kawahnya. Ini di luar, tapi isotermnya, suhunya itu dia meluas seperti ini. Jadi meluas. Jadi sistemnya berarti berasal dari sama dengan Kawah Sileri dan seterusnya, hanya ada apa namanya manifestasi mata air geotermal di Kawah Sikidang itu sendiri ya. Jadi suhunya kalau di sini 320 jadi cukup panas. Nanti mendingin mendingin kalau nanti ke arah yang kawah tadi yang Telaga Warna berarti dia merendah kalau di sini tulisannya ya di 260 dan seterusnya. Tapi kalau di sana sih tidak ada suhu tinggi ya paling 100 derajatan ya kalau Telaga Warna itu kalaupun ada. Oke. Tulisan kraternya ini sayangnya ada gambar krater tapi sini kayaknya lupa dicantumin sama penulis. Oke. Itu ya, jadi sistem geotermalnya dia masuk ke dalam beberapa gunung, Pager Kandang, Pangonan Berdada, dan Paku Wajah dianggap satu sistem. Tapi kalau lihat dari konturnya kita lihat berarti memang sistemnya berpusat di dua kita sebut kayak gumuk ya, Pager Kandang dan Pangonan atau Berdada. Nanti untuk Kawah Sikidang seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Biar sampai saya scroll ke bawah. Sudah cukup? Oke, ini untuk geokimia. Karakter dari batuan-batuan yang ada di ini Seroja misalnya, Paku Wajah dan Kendil, Prambanan, Sidede, Bisma, nanti kita coba kita perahu, ya. Oke. Tadi yang tadi sama dengan yang di plot tadi sebelumnya itu ada plottingnya. Datanya lebih detail saja baru kita lihat di Seroja itu sudah masuk ke Dasit ini ya. Dasit sama Kendil masuk ke Dasit. Oke. Kemudian anomali yang kalau saya perhatikan di sini ya masih normal-normal saja sih. Mungkin K2O-nya kan meningkat tuh 3,14. Hmm, masih normal. Kemudian hampir sama Kendil dan Sikunir mirip. Kendil dan Sikunir mirip. 60-an juga. Dasitik berarti. Andesit menuju dasitik. Kemudian si Dede ini lebih ke andesit banget. Bisma 50. 50 tuh andesit basaltik. Kemudian di Bisma juga ada 4. Nah ini udah mulai ke andesit basaltik ini. Murni. Oh, ini 52 ini andesit ya. Andesit. Nagasari itu andesit. Gitu. Jadi ada Bisma, Bisma lebih lebih spesifik untuk batuan-batuan ini, tapi alumininya cukup tinggi nih, 20,23 ya. Kemudian Gunung Perahu tadi yang apa namanya yang tua itu, dia variasinya cukup tinggi, mulai dari basaltik sampai ke masih andesit. Oke, L2-nya lebih sedikit. Jadi L2 tertinggi tadi ada di kelompok dari batuan Bisma, yang basaltik malah. Oke. Ini tuh penelitiannya, dan itu untuk batuan mana nih? Yang olivin basalt dari Prau dan si Dede yang atas. Maaf, ini terlihat di sini adanya olivin. Si andesit basaltik, jadi dia mempunyai olivin yang cukup signifikan sini ya, olivinnya. Bagus ya, maksudnya. Jadi, eh ya ini andesit basaltiknya ya. Kemudian yang C dan D sudah berubah menjadi klinopiroksin dan plagioklas. Dan ini kayaknya ada sanidinnya harusnya ini. Ini. Tapi saya tidak tahu. Kalau laporannya tidak ada sanidin. Kemudian muncul biotit di F. Kita lihat F itu perambanan. Sudah muncul biotit ya. Jadi potasiumnya meninggi. Jadi memang nanti bedanya ada beberapa gunung di Dieng itu memiliki karakter K2O-nya meningkat. Ya, karena tadi memang kita kan dari data tadi dia termasuk back arc volcano. Memang karakternya biasanya ada sitik, hanya beberapa ada latit tadi ya. Jadi eh, apa namanya? Karakternya K2O-nya meningkat. Jadi ada medium sampai high K alkalin. Jadi kalau disebutnya K alkalin itu karena klasifikasinya disederhanakan. Tapi sebenarnya dia beberapa nyebutnya high K alkalin. Jadi
potasium yang tinggi. Kalau di diplot kan jadi ada medium, ada yang high ya. Nah, ini salah satu ciri-cirinya bahwa dia memiliki biotit di E dan F. EFGH. EFGH berarti seroja, Prambanan, Kendil, dan Pakuwojo. Oke. Kalau kita lihat peta geologi sebentar ya. Peta geologinya, Kendil ini, Pakuwojo yang di sini. Jadi di sini memang kelompok-kelompok yang tadi adanya hadiran latit ya. Jadi high potasiumnya meningkat. Jadi di Pakuwojo, hanya kita ke situ besok ya. Itu sudah potasium meningkat. Kalau Kendil mana ya? Oh ini Kendil. Pakuwojo sama tadi apa? Seroja dan Prambanan. Hmm. Ini ya Seroja, Prambanan. Jadi mah kompleks yang ini sisi tenggara dari peta. Ya, nah situ entah kenapa di situ potasiumnya meninggi. Umurnya kalau kita lihat Kivi Keda, Kivi jadi quarter vulkanik Kendil. Umurnya berapa itu? Seroja itu 0,07. Pakuwojo 0,13, Kendil sendiri 0,27 ya. 0,27 berarti 270.000 tahun yang lalu. Oke. Sedangkan Pangonan nanti yang berpengaruh sama Kawah Sikidang. Kawah Sikidang itu kan di situ ya. Pangonan. Pangonan itu umurnya 0,37. Jadi dekati. Tapi karakternya ini lebih ke mungkin medium sampai kalian biasa. Yang ini sudah kayaknya lebih meninggi. Itu. Ya ini berdasarkan. Nah, kalau ini Bisma yang tua ini Bisma. Bisma itu umurnya 2,53 ya kan, tua, lebih tua, 2,53 yang paling tua tadi perahu. Nah, Bisma dan perahu sendiri memang dia lebih batu-batuannya lebih ke banyak olivinnya. Ini dia. Yang atas maaf, A dan B. Jadi banyak olivinnya, ya. Kemudian ini kan batuan lava ya, banyak olivinnya. Ya, kemudian yang G itu dari Kendil. Jadi banyak biotit yang ini hanya posisi sayatannya ya, jadi lebih kena di apa namanya bentuk-bentuk di pipihnya. Kalau ini kena di atasnya C ya, kena di section basal namanya. Jadi plagioklas ada ortopirosin dan biotit. Ada ortopirosin itu yang agak unik nanti. Oke, seperti itu. Jadi ketika diplot kita simpulkan batuan-batuan ini memang dari basaltnya sampai ke dasit secara penamaan ya. Tadi ada yang 50-an sekian SO2-nya, ada yang ini Na2, ini berdasarkan N2 K2O. Tapi kalau kita plot K2O-nya, maka dia langsung masuk ke ini, high K, yang ini nih. Jadi ada perubahan magmatisme, mana not itu? Ya dari sini, mana tuh? Ya ini kan berubah ini ya. Ya, jadi kita lihat ada perubahan kan? Tuh, ada yang ke hydrolit andesit jadi high K, tapi ada yang basaltik di medium K. Nah, ini uniknya nanti Dieng. Itu. Oke. Jadi Bisma, Sidede, Nagasari Perahu masih ingat tadi banyak batuannya masih Bisma Sidede itu lebih banyak tadi yang banyak olivinnya masih basaltik sesuai dengan kita plot juga seperti itu. Nagasari dan Perahu lebih ke andesitik ya. Kemudian tapi tadi ada yang agak unik ada Bisma itu ILO2-nya di atas 20%. Nah, itu yang saya nanti mungkin ada di sini ya pembahasan tentang peraluminasnya ya, tentang aluminanya. Gimana secara konsep aluminanya. Nah, kemudian second episode dia lebih ke basaltik dan desit. Yang terakhir itu lebih ke Kendil, Pakuwoja, Sikuni, Prambanan, Seroja. Yang di tadi yang sisi tenggara dia lebih ke Haikal itu. Tapi geothermal di sini kalau kita lihat tadi di petanya berada di sektor-sektor yang Pangonan itu ya, di second episode itu. Kalau ini hanya ini saja. Oke, ini untuk RE-nya yang mendekati MRB, pengkayaan di PB ya.
EU-nya menurun normal untuk batuan-batuan apa namanya, hasil dari Allen Arc ya. Nah ini genetik dari eh, perubahan dari apa tadi, vulkanisme ya. Jadi Bisma perahu yang paling tua kan perahu, kemudian Bisma itu dinding kaldera yang tertuanya, kemudian yang tadi yang tengah dia menghasilkan pagar kandang dan pangonan, ya kan? Yang tengah ini, kemudian yang terakhir itu Paku Wajah Group yang masih lebih ke agak asam, ada sit ya, ada sitik, di mana biotit sudah hadir di sini. Jadi itu cukup jarang ya kita melihat biotit kalau di Allen Arc yang normal kan biasanya hanya hornblende. Di sini laporan hornblende-nya jadi langsung jadi biotit. Nah itu yang agak uniknya di Dieng. Nanti mungkin besok kita bisa lihat di sampelnya kalau kita sempat lihat di megaskopiknya ya. Ya kalau Sikidang, nanti Sikidang dia kan lebih pengaruh ke Pangonan dan pagar kandang ini. Jadi sini geotermalnya yang berkembang gitu. Ya, yang bawah ini masih sifatnya interpretatif ya. Jadi ada magma diferensiasi dari basalt menuju andesit dan dasit. Nah, eh, apa namanya? Dapur magmanya ada atau batolit grupnya yang di bawah kita sebelum lihat adanya penjelasan yang lebih detail. Ini ada skemanya magma mobilisasi batasnya ini. Ini maksudnya magma yang masih bawah permukaan ya. Nanti akan menjadi kalau kering jadi batolit lah gampang gitu kalau mengkristal. Gitu ya. Ada pertanyaan tentang batuannya? Geologinya udah fix ya untuk Dieng. Kurang lebih seperti itu. Karena kita masuk ke apa namanya? Geothermal ya. Saya ambil dari penelitiannya subsurface geologi dari geothermal oleh Dieng Geothermal Field ya. Oke, oleh Solin dan Priutami yang dari kawan-kawan Gajah Mada yang banyak meneliti tentang ini. Kemudian ada Pak Nur Pratama dari Geodipa. Oke, kalau secara keekonomisannya memang di sana ada Dieng disebut Dieng Geothermal Field ya. Wilayah kerjanya dia ada 60 eh, megawatt. Kemudian oleh pengembangnya adalah Geodipa Energi. Ya, di sini dia mau mengambil 47 sumur dan beberapa 3 kilo. Oke, ini lokasi kita dia yang ada di sini. Ini kan Merapi Merbabu kita kampus kita di selatan Merapi ya, sini. Kemudian Merapi Merbabu Sembina seterusnya. Oke, jadi backup dia sebenarnya. Oke, ini kita ulang lagi biar agak hafal tentang geologinya. Ya, ini Gunung Perahu yang paling tua tadi. Andesit sampai Andesit, basaltik Andesit. Kemudian Bisma, Nagasari dulu. Nagasari kemudian Bisma. Ya, ini yang sebut awal. Kemudian yang tengah, umurnya itu yang ini Merdada Pangonan Sileri ini muncul. Kemudian muncul yang terakhir Paku Wajah dan Kendil dan Seroja. Ya, ada juga Prambanan yang tadi nggak diplot di sini ya. Jadi yang paling mudah nanti Seroja. Geotermalnya hadir di yang kuning-kuning ini ada si Pandu, si Gelagah yang terpengaruh berarti oleh struktur ini ya. Kemudian ada Sileri juga. Kemudian yang kita datangin besok adalah si Kidang ya. Ada Matpul, ada kolamnya, ada endapan silikanya juga. Nanti ada telaga warna juga. Jadi nggak semua daerah mengeluarkan geotermalnya ya di sini. Jadi yang biasanya terpengaruh struktur nih. Kalau si Pandu Siglaga kan jelas banget nih. Ada struktur digambarkan oleh peneliti dan seterusnya. Oke, kemudian kita lagi lihat sama petanya. Lebih sama sebenarnya petanya sama yang tadi. Hanya lebih banyak strukturnya karena memang ini untuk melihat sebarannya. Ini dengan litologi mungkin sama tapi lebih detail di sini. Dan ada umur-umurnya juga. Ya tadi kita ingat saya ini lagi review kembali berarti ada perahu, Bisma yang tua ini Nagasari. eh ini tadi apa namanya? eh Pagar kandang, maaf. Kemudian yang selanjutnya ini Pangonan yang mengauri kawasan Sikidang, kemudian dan ini, kemudian yang terakhir yang barat, tenggara ini.
Prambanan, Sikunder, dan eh, apa tadi? Gunung Kendil. Maaf ya, seperti itu. Dan ini lebih spesifik. Kalau tadi kan lebih di geologi, non scale ya. Kalau ini sudah ada scalingnya, berarti dia berdasarkan data-data mungkin gravity dan ada data pemburuan yang kompilasi ya. Tapi tetap dalam bentuk scale-nya yang sifatnya bukan ini ya. Ini ada sectionnya A, B, dan C. Kita lihat di sini. Itu lagi unitnya lebih, mau saya kecilin ya, lebih detail. Yang lebih detail di sini ada paku wajah, kemudian Pangonan kita, nanti kita kasih apa tadi, Sikidang yang di sini, yang ada asapnya ini. Kemudian nanti ini hasil iri tapi kita tidak datangin ya. Nah kemudian dari mana pengaruh panas-panasnya itu diinterpretasi adalah berdasar dari magmatisme yang masih ada di bawah permukaan. Ya kemungkinan sifatnya diorit di sini tulisannya. Oke, kemudian ya rata batunya ada situ, ada situ. Jadi ada Old Dieng, Middle Dieng, sama Young Dieng di sini. Bahwa di sini ada Rogo Jembangan yang baru di paper ini ditampilkan 4,87. Oke, isotermal, crater, series manifestasi. Ya, ya jadi sini keluarnya di sini berdasar adanya struktur ya yang kemudian langsung berkontak dengan ini. Ya. Kenapa digambarkan ini ada garis berkontak langsung dengan magma dalam skemanya? Karena memang nanti kita lihat di sana yang nanti bisa agak acid dia, daerahnya lumayan tinggi. Nah, kemudian untuk mineraloginya di subsurface mineralogi yang hadir di shallow-nya, intermediate dan deep. Ini kita coba ini kan kalau kan sudah paham mineral alterasi harusnya ya. Jadi ada shallow-nya dia menghasilkan kalsit, quartz, kristobalit, adularia. Ada mengisi, ada yang replacement menggantikan, ada diseminasi atau tersebar secara spot-spot juga ada. Ini ada pirofilit hadir di sini di well nomor Mg3. Pirofilit itu suhu tinggi ya, acid ya. Tapi ada juga klorid yang banyak di sini. Ada smectite, ada pirit dan sulfur yang paling banyak di well Mg2. Kita lihat dulu well-nya di mana ya. Ya, Mg2. Kalau Skidang sendiri dia di Mg3 nanti yang dekat di Mg3 sama KPS1. Mg3 KPS1. G3 di sini ya. Jadi di sini sulfurnya ada, kemudian pirofilitnya ada. Oke. Yang replacement ada space fill, ngisi ruang. Ada disseminated. Jadi yang space fill, pirofilit mengisi. Kalau klorid ada di mana-mana, smegma ada di mana-mana, hematite. Jadi nanti mineraloginya. Jadi kalau kita di permukaan, mungkin nanti kita cari yang pendekatan ke mineral ini yang ada di permukaan. Kalau saya lihat sih banyaknya di malah kaolin ya. Mana kaulinnya kalau nggak ada ya? Smegma mungkin banyak. Nanti ini pirofilnya coba kita cek di lapangan terlihat atau tidak. Kemudian yang intermediate agak dalam dikit, agak dalam dia sudah muncul beberapa mineral pirofilit, klorid, yang tidak di atas yang elite ya, Mika, lawak Mika, kemudian anhidrit mulai muncul ya, sulfat mulai muncul. Jadi sulfur udah berubah menjadi sulfat. Kemudian di kedalaman lagi, lebih dalam lagi, maka di WL3 misalnya kita ke konsepnya ke Kawah Sikidang, maka kita akan lihat adanya hematit dan anhidrit yang banyak dan epidot sudah hadir. Nah, ini juga di internet ada ya, ada epidot, ada kalsit quartz adularia. Jadi yang stabil ada quartz adularia, ya. Kemudian ada kalsit. Di sini bagian dalam ada epidot dan eh apa tadi actinolite. Ya, ini suhu-suhu tinggi ini epidot dan actinolite suhu 300-an. Jadi kita lihat kalau kita lihat terminologinya ini mirip sekali dengan mineralogi yang hadir di konsep kalau di endapan mineral ya, teman-teman ekonomi. Kalau ada yang sudah kuliah kan pasti udah semua ya. Itu kita lihat ada mirip dengan di epithermal. Epithermal yang mana? Epithermal di low sulfidation system.
ya. Tapi munculnya piropilit di shallow dan intermediate ini juga menandakan hal yang bahwa ada spot-spot yang acidnya tinggi atau argilit lanjut hadir di sini. Hanya saya tidak tahu secara spesifiknya. Karena kan harusnya ada penzonasian dalam gambarnya ya. Kalau tidak ada zonasian kita nggak bisa pukul rata di sama satu posisi enggak ya. Jadi ada yang acid, ada juga yang netral atau alkaline. Fluoride semua itu kan alkaline gitu. Dan ada adularia. Nah, adularia itu umumnya banyaknya dijumpai hanya pada batu apa namanya? Epithermal low sulfidation system. Ya, jadi kalau kita lihat di konsep the present is the key itu pas, jadi si key itu bisa kita pelajari sebagai model-model terbentuknya epithermal vein ya, emas sama perak. Nah, di sini belum ada laporan ada emas sama perak ya di permukaan. Oke, kemudian ini adanya epidot. Ya, epidotnya sudah mulai spot-spot ada Ctenozoisid ini sama kelompok dari epidot pesertanya mendekati rumus kimia epidot ya. Kemudian ada ini disebut adularia, tapi replacement dia. Kemudian ada actinolite yang lihat di kedalaman 2.937 meter. Dalam banget ya. Udah mendekati di interpretasinya intrusi tadi, diorit. Oke, ada ini di 800 meter pelagi kelas dan epido sudah hadir. Oke. Nah, ini tadi skema yang tadi. Kalau kita section seperti ini berarti si Kidang ada di sini tadi ya MG3 ya. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat pemanasnya kalau di sini konsepnya yang mulai dari gunung yang middle sampai ke yang muda kan Pakuwojo Siro ini kan tadi muda ya kalau masih ingat. Tapi dia mendingin karena panasnya itu dari tengah. Artinya apa? Dapur magmanya itu ada di sekarang lagi posisinya di bawahnya si Kidang lah intinya gampang gitu. Si Kidang atau di Gunung Merdada itu. Ya jadi kalau kita lihat di gambar ini, coba diperhatikan gambar ini MG3 itu ada di samping dari ini ya pagar kandang dan nih. Jadi ada krater-kraternya kalau tadi dipetakan kelihatan banget tuh kraternya. Jadi dia ada di luar sistem dari itu dari gunung api yang belakangan ini di luar. Jadi dia ngikutin struktur gitu. Oke, ini sistem geotermalnya. Oke, ini fotografinya kembali MG3. Kita lihat lagi. Anhidrit muncul nih, anhidrit. Jadi CaSO4 ya. Anhidrit muncul. Kemudian ini disebut tadi piropilit dan silika di kedalaman 1299. Ini mengisi ya, mereplace rongga. Kemudian leaching dari apa nih? Ini sulfur di kedalaman juga masih ada sulfur murni. Oke. Nah, jadi dalam konsep di geothermal terjadi dua proses satu leaching, ya, leaching. Kemudian ada juga nih pembentukan anhidrit dan pirofilit, kemudian natif sulfur. Nah, ini, oke. Seperti itu. Jadi ke karakter geothermalnya memang nanti banyak sekali sulfur dan sulfat di bawah permukaan. Itu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Sudah mau jam 9. Oke, kita satu paper lagi kita bahas punya sama maaf dari Geoenergi Solusi Indonesia, kemudian dari UI ya dan Geodipa juga. Oke, petanya masih sama tadi nih karena sumber yang ini tadi ya, yang illegal mapnya kita perkuat kembali. Lihat sini ada Gunung Prau, ada Bisma yang tua-tua, ada yang Nagasari ya, ada yang Jimat ini terus tua. Tapi kalau kita masuk ke geoparknya tadi batasnya ini ya. Geopark itu kan batasnya hanya Wonosobo, jadi nggak yang Perahu Sono yang ini nggak masuk. Nah kemudian tadi kita ingat kembali ada yang kelasnya di Dasit atau ada juga yang nyebutnya ada Yelatit di Gunung Pakuwaja. Artinya ini biotitnya udah muncul.
Yang di tengah ini lebih ke andesit, ya. Yang luar tua lebih ke basaltik andesit. Nanti gitu konsepnya. Kemudian geothermal lebih dominan di bagian tengah, ikutin arus, bukan struktur ini, ya. Ada di ini. Kemudian di kawah Sikidang, tadi suhunya meninggi dan berpusat semuanya sebenarnya suhunya itu ada di bawah Pangonan sama Merdada. Itu perlu diingat besok ya. Kemudian, nah ini gambar-gambar Salvatore yang hadir di mana aja nih? Siglaga, Cipandu, Sikidang. A itu Siglaga yang paling utara tadi. Kemudian B itu Cipandu. Kemudian C itu Pakuwajah. C mana? C Gunung Pakuwajah yang muda. Kemudian C Sulpatarikan Pakuwajah, yang D Sikidang. Bisa ke sini D Sikidang. Tapi ini mau foto lama kali ya. Kemudian E Sikidang juga. Sikidang tuh bedanya nanti udah punya lumpur. Kemudian F hot pool Sileri, air panas Sileri 51 derajat Celcius, dan Bitingan 52 derajat Celcius. Kalau di Sikidang sampai di 98 derajat Celcius di permukaan ya. Kalau di bawah permukaan mungkin bisa lebih tinggi ya. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana kondisi air dari geotermalnya? Seperti bisa kita lihat di Sikidang Bintang, Sikidang itu lebih banyak di SO4 tadi karena kita lihat juga bahwa permukaannya di anhidrit ya, terminologinya. Berkualitas sulfur, jadi SO4-nya tinggi. Kalau tempat lainnya yang lebih di utara tadi lebih banyak di bikarbonatnya. Ya, kecuali di Pulau Sari itu Cl-nya tinggi. Oke. Terus Sikidang nih di sini Cl dan boronnya seimbang, Li-nya rendah. Oke, seperti itu. Nah, ini tadi kalau kita ambil peta magnetoteluriknya, maka bisa kita lihat posisinya adalah reservoirnya di sini, intensifnya di sini, ini bor Sikidang nih, ke bawah ini mirip. Ya, ini mengajar ini ya, reservoirnya. Oke, kemudian ini interpretasi dari riset areanya, tuh. Kemudian ini lagi apa namanya tadi geothermal gradiennya tadi. Jadi kesekitar agak naik ya. Jadi panasnya meningkat. Ini ada kuning-kuningnya apa nih? Acidic magmatic fluid. Jadi asam. Baku wajah di Sikidang. Sudah? Oke, seperti itu. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah mau jam 9. Nanti rekaman saya coba upload di YouTube biar bisa kita lihat kembali untuk file. Nanti saya coba kasih ke Mas Repan nanti untuk di-share di grup. Untuk dia ya. Kalau untuk yang lain, saya dapat tugasnya dia aja nih soalnya. Yang lain nanti kita bicarakan mungkin di lapangan lah kita diskusikan. Termasuk mungkin kalau kita datangi beberapa yang ada mineral-mineral logamnya. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Satu apa dua? Tidak ada. Tidur semua nih kayaknya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Dari saya belum ada, Pak. Yang ya, yang lain gimana yang lain? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Berarti udah cukup jelas ya. Atau besok lah. Kalau kita minggu depan ya, maaf minggu depan ya. Kita bicarakan yang Iya, lagi. Pak. Mungkin bingung kemarin kan dari karbonat di sistem, tiba-tiba vulkanik. Maka saya nanti coba dibaca lagi aja papernya biar sama-sama sumber referensinya. Yang jelas memang eh, saya juga baru 2 kali atau 3 kali ke Dieng itu ya. Yang memang cukup menarik konsep geothermalnya dibandingin yang tempat lain ya.
Hanya memang masalahnya suhu yang baik untuk geotermalnya itu berpusat di Sikidang. Sikidang itu permasalahannya silika tinggi dan apa sih katanya sulfurnya tinggi juga jadi acid gitu. Paku Wojo saya nggak tahu apakah dikembangkan atau tidak. Nanti kita bisa lihat aja di kawan-kawan Geodipa mungkin ada mungkin nanti yang bisa menjelaskan di sananya. Begitu. Kalau dari saya kalau memang tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya akhiri ya. Nanti rekamannya akan insya Allah saya berikan di link YouTube kalau mau dilihat kembali. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi telat setengah jam. Baik, Pak. Selamat malam Selamat semua. malam. Terima Semoga kasih juga, Pak. istirahat. Ya, Baik, sampai jumpa Bro. besok. Selamat malam. Nah, sampai jumpa besok di Jogja. Sampai Baik, jumpa, Bro. Pak. Jangan lupa Sampai makan jumpa, bubur. Bro. Ya, sampai Iya, jumpa. sampai Ya, jumpa. Terima kasih, Prof. sama-sama. Saya end meeting ya. Terima kasih.